Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dabaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai para alim, para ulama, para ustadz, ustazah, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ngicu, Bapak Haji Jainuddin, Bapak Ketua BPD Desa Ngicu dan Dusun Ngicu, Bapak Gatot Antariksawan, Bapak Gaur Kesra Desa Ngicu, Ustadz Rahmat Mustaqim, Bapak Ketua RW 5, Bapak Andi Wahyu, beserta dengan Bapak Ketua RT dari RT 1 dan sampai RT 8, serta seluruh hadirin hadirat warga RW 05 yang berbahagia dan sehat walafiat pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongan beliau fitni. Hari ini malam yang mulia, yang mana malam peringatan malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita khususkan sholawat dan salam untuk beliau. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini selalu dalam naungan dijadikan kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kami hadir di tengah-tengah panjenengan, mohon maaf dalam konteks kami pembawa acara, bukan ketua RW. Ketua RW-nya Bapak Andi Wahyu saya ajak ke atas tadi tidak mau. Jadi saya ditunjuk selaku pembawa acara untuk mengemas acara pada malam hari ini peringatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya beliau di tanggal 12 Rabiul Awal, yang insya Allah hari besok ya, berarti besok hari Senin 12 Rabiul Awal, sama atas kelahiran Kanjeng Nabi di 466 Hijriah yang lalu insya Allah. Perlu kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, Takdibul Fatihah nanti sebagai muqaddimah kegiatan atau majelis, dilanjutkan dengan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan juga dilanjutkan oleh Bapak Kaurusa mewakili Bapak Ketua RW dan seluruh perangkat kepemerintahan yang ada di RW 5. Berikutnya yaitu pembacaan sholawat tiba. Selanjutnya ditutup dengan doa, dan kami mengharapkan demi kemeriahan pada malam hari ini panitia sudah mempersiapkan door prize, termasuk tiket tadi panjenengan kesini dikasih ini, monggo apapun kita dapat dan tidak dapat, andai kata kita dapat jangan dinilai harganya, tapi melainkan semoga ini menjadi keberkahan, wasilah keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Monggo bersabar sambil menunggu pembagian door prize, juga berkat nanti yang akan disampaikan kepada dengan semua. Semoga makanan-makanan yang sudah disampaikan untuk acara pada malam hari ini semoga dijadikan obat untuk kesehatan zahir maupun batin kita, insya Allah. Untuk itu
Marilah kita awali tatbikul Fatihah yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Desa Ngijuk. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD, yang kami hormati Bapak Kaur Kesra, yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, warga RW 05. Pada malam hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Maulid Nabi adalah momen yang sangat istimewa, di mana kita diingatkan akan pentingnya meneladani akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, teladan kesabaran, dan pemimpin yang adil. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam terus berupaya untuk mencontoh sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah sosok yang membawa kedamaian, kebenaran, dan ketauladanan dalam setiap langkahnya. Marilah kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana untuk mencontoh sifat-sifat beliau. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah adalah sosok yang membawa kedamaian. Marilah kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mempererat tali silaturahmi antara kita. Semoga dengan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Saya kira dari saya itu ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dan sangat kemakan Bapak Kepala Desa. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kaur Kesra, juga mewakili para umarok yang ada di RW 5. Ada Pak Ketua BPD dan juga Bapak Kaur Kesra dan juga Pak Ketua RW serta Bapak RT. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
yang terhormat kepada para alim, para ulama, sesepuh, lan bini sepuh, Dusun Ngijo yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, Bapak RT, RW yang kami hormati, ugi dumateng para bapak, para ibu, saudara sedaya warga RW Gangsal yang kami hormati. Tak lupa juga kepada adik-adik sekalian panitia, jadi panitia HUT RI ke-79 sekaligus panitia pelaksanaan di dalam Maulid Nabi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, monggola kita sareng-sareng puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa atas nikmatipun kula saha panjenengan sedaya taksih pinaringan sehat wal afiat sehingga wonten dalu punika saged hadir wonten tengah-tengahi RW 5. Kula mboten muni anu nggih napa niku RT nggih. Tengah-tengahi RW 5 gitu mriki niki. Jadi tengah-tengahi RW 5. Nah, mugi-mugi kehadiran panjenengan sedanten pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala iki minangka seneng dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat besok saged diparingi syafaat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi selawat serta salam mugi-mugi katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten dalu punika kula saha panjenengan sedaya memberikan penghormatan dumateng kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini dan juga mudah-mudahan dengan kita menghormat kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, kita besok mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Kanjeng Nabi ngeten, Kanjeng Nabi tuku hadis niku sokeh napa mboten, kula dhewe mboten seberap. Hadise man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Ingkang atosipun man azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku kata Rasul, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat kami akan memberikan syafaat kepada orang yang mau menghormat kelahiranku kata Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi piyambak ngoten, Kanjeng Nabi setiap Senin kok poso. Ternyata Kanjeng Nabi poso dina Senin itu untuk tasyakuran karena itu adalah hari kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau jenengan sadar ngumpul iki cek mboten rugi nggih, cek mboten rugi. Napa niku memberikan penghormatan dumateng kelahiranipun Kanjeng Nabi nggih pas nggih tepat saniki pas ya. Pas malam Senin pisan Kanjeng Nabi nggih lahire dinten apa? Dinten Senin nggih, dinten Senin. Ugi wonten hadis yang lain juga Kanjeng Nabi menyampaikan man anfaqa dirhaman, barang siapa yang infak 1 dirham. Dirham itu pinten jan iki ya. Rupiah pinten jan iki? 1 dirham. Terus kawane 1000 terus 10.000 ya. Man anfaqa dirhaman fi maulidi, untuk dibuat untuk memberikan penghormatan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man anfaqa dirhaman
fi maulidi, untuk dibuat untuk menghormat kelahiranku, kata Rasul. Untuk faka'an nama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Podo karo infak sak gunung emas digawe belo agamane Allah, luar biasa. Makanya alhamdulillah Pak RT, Pak RW sudah menyampaikan di dalam undangan itu ya, tentang undangan wis sing teko nggawa asahan. Nggih, ngeten iki. Nggawa asahan ini dibuat apa? Ya digawe keperluannya adalah untuk memberikan penghormatan kepada kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sing tambah akeh, yo tambah akeh ganjarane ya. Wis nggawa akeh, dadi nggawa akeh. Nggawa titik, mboten napa-napa. Dadi nggawa titik tetep sing penting 10.000, oh sampai dijanji 100.000. Alhamdulillah podo karo infak fisabilillah segunung, dari berapa gunung, mulai gunung Semeru, gunung Kawi, lalu gunung Kata ya. Ini keistimewaan bagi orang-orang yang mau memberikan penghormatan. Makanya kita sudah tahu semua kalau sih kok dideleng ini barang, jadi hajatan barang. Memang tiang NU ngeten iki. Lek tiang NU niku balak-balik selamatan ya. Nggih lemu-lemu iki balak-balik selamatan ya. Jadi minggu ono ae ngoten iki tahlilan. Ya, jadi hajatan to balik ini tiang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkat dan barokah itu katanya. Jadi barokah berkat tiang NU. Tapi kudu sewu, mungkin selain NU gak pati gelem ngeten iki, mboten pati gelem kajatan ya. Jadi gak gelem kajatan. Tapi dikai berkat nih gelem. Dikai berkat gelem. Tapi alhamdulillah jadi warga Dusun Ngijuh khususnya. Nah ini semuanya adalah mayoritas Nahdliyin. Jadi termasuk napa niku perhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di dalam pertemuan pada malam hari ini cek kulon jenengan sedanten ini mungkin untuk mengingat lagi dan momen kita pada malam hari ini adalah untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalam mengutip, jadi mengutip di dalam kitab sing biasanya niku diaji ngaji lari-lari niku, jadi lari-lari kitab Khulasoh. Nah, dengan Khulasoh ini kita bagaimana kita bisa mengenal kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab gak kenal, jadi gak kenal gak tak sayang kan boten ya. Jadi kenal dhisik, kula jenengan cuma ngingetaken mawon. Kersane kenal Kanjeng Nabi niku mulai Kanjeng Nabi sik cilik kuwi opo sih Kanjeng Nabi ku kok sampai dadi utusane Allah kuwi opo sih opo sing ditakdirkan oleh pangeran ya tetep ditakdiraken kabeh tapi nggih ada napa niku ada aturan-aturan yang mungkin Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarahnya jadi khulasoh sejarah sirajun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah kepada seluruh manusia dan juga Nabi Muhammad ini adalah merupakan penutup. Jadi penutup semua para nabi. Nah, jadi nabi yang paling terakhir ini adalah Nabi Muhammad. Tapi besok ya sak sampun pun Nabi Muhammad, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu Yesus Nabi Isa, Isa Al-Masih. Jadi Nabi Isa akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad ini adalah seorang yang pembawa agama Islam. Agama yang diterima Allah sampai pada hari kiamat. Jadi pembawa agama Islam saja. Jadi nabi-nabi itu agamanya semuanya itu adalah agama Islam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Dan Nabi Muhammad sendiri adalah merupakan seorang nabi yang membawa agama Islam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keturunan orang Quraisy. Jadi tiang Quraisy sana, keturunan tiang hijau sana sih kanjeng Nabi ini. Bukan keturunan orang Indonesia. Jadi kanjeng Nabi ini keturunan tiang Quraisy yang ada di Mekah. Lah orang Quraisy itu gimana? Orang Quraisy itu adalah suatu kaum. Jadi kaum yang termulia. Di Mekah itu ada kaum namanya kaum yang paling mulia. Itu namanya kaum Quraisy. Nabi sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan dari keturunan bangsa Quraisy. Lah nasab kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya itu bersambung sampai dengan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam, sambung. Ya mboten kados rame teng Indonesia sakniki lho. Ya. Habaib jadi Baklawi yang sudah terputus nasabnya, dan tidak terputus. Orang duduk putus kanjeng Nabi niku. Duduk putus kanjeng Nabi bersambung. Nek kanjeng Nabi ini bersambung sampai dengan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, ya, bersambung. Ugi Nabi Muhammad ini adalah merupakan utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam. Dan beliau berbangsa Arab dari suku Quraisy dan keturunan Bani Adnan. Jadi Bani Adnan. Jadi yang pun adalah keturunan dari bangsa atau suku. Dan ini suku Jawa katanya, suku yang paling termulia yang ada di Mekah. Dan Rasulullah sendiri ini adalah merupakan anak daripada bapaknya namanya sendiri. Bapaknya kanjeng Nabi itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ini bapaknya kanjeng Nabi. Memang beda kali tiang Indonesia ya. Lek tiang Arab itu memang bin-bine itu sampai apal kabeh. Benten lek teng Indonesia ngeten iki, lek teng tompo malih teng Jawa ngeten kadang-kadang Mbah Buyute selali sapa jenenge. Selali kabeh. Mbahmu sapa? Duh, sapa lali. Tapi nek tiyang Arab itu memang dicatat. Kanjeng Nabi sampai teng Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi sampai runtut sing intine kula jenengan kabeh niki kabeh keturunane Nabi Adam ya, jadi Nabi Adam. Lah ibu kanjeng Nabi niku namine Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Jadi kanjeng Nabi itu pun yatim, mulai cilik itu pun yatim. Seumur 2 bulan wonten kandungan ibu niku pun ditinggal bapaknya. Jadi kanjeng Nabi ini. Jadi mungkin anak tunggal kanjeng Nabi ini. Jadi umur 2 bulan ditinggal mati ayahnya, yaitu Abdullah. Umur ayah ketika itu umur bapak ini ku tasik 18 tahun. Jadi umur bapak ini ku 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Dan ketika ayahnya itu meninggal, ayahnya Rasulullah itu meninggal, ayahnya tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kanjeng Nabi orang digawani warisan belas. Alhamdulillah kalau jenazah itu ditinggali sawah, omah, ya ditinggali. Kanjeng Nabi ini mboten. Jadi mulai sudah kecil dia itu ditinggal mati ayahnya ketika dia itu masih dalam kandungan 2 bulan, ditinggal mati karo bapake. Rupane Abdullah mboten ninggalaken warisan napa-napa. Jadi kanjeng Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dari tahun Gajah.
Dinamakan tahun gajah karena Raja Habsyah pada waktu itu namanya Raja Abroha mengirimkan bala tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tujuan Raja Abroha ini ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu dengan membawa pasukan gajah. Mulai dengan Al-Quran ini disampaikan jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini fil. Jadi Raja Abroha pada waktu itu, waktu malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menggempur Makkah, jadi menggempur Ka'bah. Karena dia itu sudah di sana, di Habsyah itu Raja Abroha ini membuat tandingan, jadi membuat tandingan untuk membuat Ka'bah pisan. Tapi bukan dibuat untuk orang Islam sanes. Nah, karena dia itu merasa tersaingi, akhirnya dia itu sepakat akan menyerang Ka'bah yang ada di Mekah dengan membawa pasukan gajah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka tentara gajah. Tujuannya apa? Memberikan penghormatan kepada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihancurkan semuanya para tentara yang dipimpin oleh Raja Abraha. Lah untone niku jadi pasukan gajah sing ditumpaki Raja Abraha niku namine Mahmud. Tentang sejarah kan ngoten. Jadi namine Mahmud. Gajah Mahmud niku gajah yang pernah dinaiki oleh Raja Abraha ketika akan menggempur Ka'bah pada malam Kanjeng Nabi mau dilahirkan oleh ibunya. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, beliau disusui oleh namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah. Sesudah itu disusui oleh ibu beliau yaitu Aminah binti Wahab. Jadi yang pertama sing nyusoni ibu dewe Aminah. Sak sampunipun Aminah, Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah. Memang adatnya tiang Arab itu ngoten riyen niku. Jadi adatnya orang Arab itu untuk menyusui anak. Niku biasa niku kata sing boru. Jadi boru nyusui anak itu boru kata. Itu Arab. Tapi alhamdulillah terbikin bagian lah ibunya Kanjeng Nabi itu adalah Aminah. Setelah Aminah, Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Lah Suwaibah ini adalah merupakan pelayan, jadi pembantu pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Mulane yang tabat ini surat tabat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi itu disampaikan. Jadi Abu Lahab ini adalah orang yang sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran, sudah jelas-jelas masuk neraka. Tapi ada keistimewaan, ranten piyambake pun gak ada pembantu dari budak namanya Suwaibah, akhirnya dimerdekakan, disuruh untuk menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sampai ada mimpi, jadi dimimpikan oleh pamannya Kanjeng Nabi sendiri yaitu Abbas, memimpikan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ketika sudah meninggal itu dimimpikan oleh Abbas dari paman Kanjeng Nabi. Mimpi setiap Senin, jadi setiap Senin Abu Lahab ini diberi keistimewaan oleh Allah, bisa minum dari jari-jarinya, bisa mengeluarkan air. Berkat dia itu memberikan penghormatan kepada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sampai memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Dimerdekakno tujuannya yang nyusoni Kanjeng Nabi.
Wong wis tiang niku wis tiang kafir, tapi tetap oleh Allah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau jenengan setengah pun beriman tambah syafaatnya memberikan penghormatan kepada kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, jadi setelah disusui oleh Suwaibah, yang pertama Aminah, ke Suwaibah, langsung disusui namanya Halimatu As-Sa'diyah, sampai dia itu umur 4 tahun diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini cuma sejarah, jadi kesannya semerap sejarah Kanjeng Nabi ini kok sampai dari panutanipun yang Islam, bahkan di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad. Nah ini sejarah ini memang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ibunya ayahnya wau meninggal ketika umur Kanjeng Nabi 2 bulan di dalam kandungan ibu. Ditinggal mati oleh ibunya Kanjeng Nabi ini ketika itu umur 6 tahun. 6 tahun wis jadi yatim piatu. Jadi 6 tahun sudah yatim piatu. Ia kembali dari Mekah dan ibunya itu meninggal ketika barusan nyambangi tengkramate bapake Abdullah yang pun langsung pejah wonten kembalian dari Mekah. Ibu-ibu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya itu ketika dia itu sudah menjenguk suaminya yang sudah meninggal di alam kubur. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut kakek beliau yang namanya siapa? Kakek Kanjeng Nabi adalah Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib. Dalam riwayat yang lain, Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi, dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Mekah. Ibu Nabi Muhammad SAW dikebumikan atau dimakamkan di Abwa, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Tapi kemudian setelah itu karena sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Ada yang mengatakan yang sing rumah adalah Abdul Muthalib. Kemudian di samping itu setelah Ummu Aiman dan juga Abdul Muthalib yang mendidik, jadi mendidik setelah ibunya itu meninggal. Jadi Kanjeng Nabi ini sing ngrumat niku sinten? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini mbahe Kanjeng Nabi. Jadi mbahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi timbang Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib sendiri ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Jadi seneng tau putune niku seneng. Terus arek yatim piatu, akhirnya dia itu di rumah kalian mbahe ingkang nami Abdul Muthalib. Dan setelah itu ketika Nabi Muhammad SAW umur 8 tahun, si kakek tersebut yaitu Abdul Muthalib ini meninggal dunia berumur 2 tahun. Mati umur 2 tahun mbahe mati pisan, wis yatim piatu sembah ora duwe. Jadi cuma mbahe saged ngerawat cuman 2 tahun. Sesudah kakek beliau itu meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib awalnya ini adalah orang yang sangat miskin. Jadi awalnya itu Abu Thalib, jadi adalah orang yang sangat miskin. Karena paman, termasuk paman Rasulullah. Dereke dengan Abdullah. Jadi paman Kanjeng Nabi. Abu Thalib ini awalnya yang miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Thalib itu dengan menjadi orang yang kaya, diberi tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia itu mau mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad SAW pada waktu diasuh oleh pamannya
tercukupi rezekinya, dan dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Jadi diberi cukup, yang merawat itu juga diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dan ketika masa kecilnya Nabi Muhammad SAW juga perlu kita ketahui. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kecil, karena dia itu sudah yatim piatu, ketika masih kecil dia itu sudah gemar mengembalakan kambing. Jadi angon wedhus Kanjeng Nabi ini kecil ini loh, mengembalakan kambing miliknya siapa? Buruh gadane tiang Mekah, dengan tujuan cek iso digawe gawe uripe awake niku Kanjeng Nabi. Jadi mulai kecil wis buruh ngarit, buruh angon wedhus. Lho kok ora gawe ternak mawon, ternak segede pitik bareng mboten Kanjeng Nabi. Yang dituju adalah ternak kambing. Tujuannya apa? Nanti itu adalah merupakan pembelajaran kepada kita semua. Jadi pertama memang untuk ngerawat, ngrumat iso lho jiwae wedhus ngene. Akhirnya ada kesabaran. Jadi belajar seorang pemimpin itu pertama yang ngrumat wedhus niku. Jadi ngrumat wedhus, sadurunge ngrumat masyarakat, ngrumat wedhus riyen. Jadi semerap. Lah wedhus kan ada wedhus sing telurung, ada sing boten, kan macam-macam wedhus niku. Mulane kita perlu belajar, jadi belajar kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW kecil. Jadi Nabi Muhammad kecil itu dia itu tidak pengangguran boten. Jadi buruh ngarit ngeno wedhus angon wedhus tiang gadane tiang Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW umur 9 tahun, ada riwayat lain yang mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW umur 13 tahun, Nabi Muhammad SAW berlayar ke Syam bersama paman beliau yaitu Abu Thalib dengan membawa dagangan. Umur 9 tahun wis dipelajari dagang. Langsung belajari dagang sinten? Pamane namine Abu Thalib, lek mbae Abdul Muthalib, lek pamane Abu Thalib. Jadi cilik niku dipelajari dagang. Lah dagang ing negara Syam. Negara Syam saat ini adalah negara Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Itu adalah negara Syam zaman Kanjeng Nabi, zaman 1500 tahun yang lalu. Itu Syam niku adalah negara Yordania, negara Suriah, Lebanon, Palestina niku, dari daerah Palestina. Itu daerah yang dituju oleh Rasulullah bersama pamannya untuk berdagang. Ketika sampai di suatu tempat, yaitu namanya daerah Busra, yaitu daerah Suriah, seorang pendeta yang bernama Bukhairah melihat Rasulullah SAW, lalu dia mengabarkan kepada pamannya Kanjeng Nabi yaitu Abu Thalib, mengatakan bahwa anak ini, jadi Rasulullah ini akan menjadi nabi yang terakhir. Jadi yang pertama menunjukkan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi itu bukan orang Islam pada waktu itu, itu adalah seorang pendeta, jadi orang Nasrani. Jadi seorang pendeta, namanya pendetanya Bukhairah, melihat kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat kepada Rasulullah, tahu dia itu adalah nabi terakhir, dia itu mewanti-wanti kepada pamannya yaitu kepada Abu Thalib supaya wis ojo diterusno dagang nang Syam, mulya wis ojo diterusno budal. Ini yang mengatakan adalah pendeta tadi, jangan berdagang ke Syam karena banyak orang-orang yang memusuhi dia, sudah memata-matai beliau, akan mencari dia, akan dibunuh. Jadi wis napa niku lawan nabi akhir zaman meneh niki wis apa ngatene tidak percaya lagi, wis digoleki iki. Mulane pendeta tadi memaparkan tanda-tanda daripada kenabian Nabi Muhammad SAW dan ciri-cirinya Nabi Muhammad yang sudah tertera di dalam kitab Injil. Kitab Injil, kitab orang Nasrani itu sudah dijelaskan
bahwa akhir zaman itu akan ada seorang nabi yang dari keturunan orang Quraisy. Sudah diterangkan. Yang pertama kali tahu itu adalah seorang pendeta Bukhairah tadi. Jadi seorang pendeta, terus aja tetap stop budal. Akhirnya pulang, dia itu tidak dilanjutkan untuk berdagang. Singkat cerita, dan juga pada tahun Kanjeng Nabi sudah umur 25 tahun. Jadi 25 tahun Rasulullah SAW berlayar lagi, jadi dagang meneh ke negara Sam dengan membawa dagangan Siti Khadijah yang kelanjutannya itu sudah akan menjadi istrinya Rasulullah. Jadi membawa dagangannya Siti Khadijah dibawa oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi umurnya itu sudah 25 tahun. Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mulia, seorang perempuan yang kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Dia itu gampangnya pedagang, jadi dari importer, jadi eksporter, jadi pedagang. Kanjeng Nabi di situ bekerja di situ. Siti Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Jadi dia itu memang pilih-pilih. Siti Khadijah menyuruh Nabi Muhammad untuk Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Nabi Muhammad masih umur 25 tahun berdagang ke negara Sam itu. Nabi Muhammad dan Khadijah tahu kalau memang Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat mulia. Makanya dia itu dijadikan untuk menjadi pekerja untuk berdagang ke negara Sam. Pelayanan beliau sendiri, dia dibantu oleh pelayannya yang bernama Maisarah, ikut bersama Nabi SAW untuk berjualan di sana di Sam. Dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang sangat banyak dan melimpah ruah. Jadi berkahnya seorang pedagang sing jujur, Kanjeng Nabi jujur, akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa, karena di situ Kanjeng Nabi buruh nang Siti Khadijah, dan dia dipilih untuk menjadi pelayan itu karena tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang memang kredibilitasnya, jadi piyambakipun kejujurannya ini sangat tinggi. Makanya dia itu dipilih untuk menjadi pedagang, dikirim untuk mengirimkan perdagangannya. Pun terus itu termasuk waktu Kanjeng Nabi kecil. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini memang harus bisa meneladani, saged neladani nopo ingkang dipun dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados ingkang teng dibak niki dipun sampaikan. Jadi kalau tak menyampaikan dibak sing mungkin sering jenengan waos, mungkin setiap malam minggu atau mungkin malam Jumat dipun waos. Di situ banyak uswatun hasanah, teladan yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita teladani dan kita ikuti. Nah, di sini disampaikan di dalam dibak niku, mungkin sakit mau dibak nggak sakit niku, halaman 29. Halaman tengah dibak niku, jadi tentang berjanji niku enten. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia dari segi penciptaan dan pekertinya. Jadi akhlaknya Rasulullah ini sangat baik. Makanya sampai Khadijah kan untuk berdagang. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat baik, dan juga termasuk segi penciptaannya. Jadi bentuk awake nggih sae Kanjeng Nabi niku, bentuk awake ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kejadiannya dan akhlaknya itu adalah sangat baik. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa, dan Rasulullah adalah merupakan seorang yang memberi petunjuk ke jalan yang benar.
Nabi Muhammad ini kita sampaikan tentang itu tentang berjanji ini kalau tentang dibahas wa'adahu ilal haqqi turuqo, dan Rasulullah adalah seorang nabi yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Karena akhlaknya Rasulullah, etikanya Rasulullah, sopan santunnya Rasulullah, itu semuanya sudah dicatat di dalam Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi karena ini, karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu adalah seorang nabi yang akhlaknya itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Washimatuhul ghufran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat khusus, yaitu seorang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Disalahi wong gampang memberikan maaf, itu Rasulullah. Jadi tidak malah permusuhan. Disalahi wong nggak malah permusuhan. Jadi permusuhan malah kalau kejadian kau terpetren wingi ini kok sampai mati nih kan. Ini permusuhan. Ada cili ini belum PSHT namanya. Jadi PSHT yang ada di kemarin yang ada di tempat tren lari kepung ini sampai mati dikeroyok. Jadi kadang ada kesalahan tidak memberikan maaf, akhirnya dikeroyok sakoncone, akhirnya dia itu meninggal dunia. Akhirnya akibatnya ya saya 15 tahun terpenjara. Jadi gara-gara tempat tren dengan aneh ini pas malam minggu namanya, malam minggu. Pelajaran Kanjeng Nabi itu adalah yansahul insan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang gemar memberikan nasihat kepada orang lain. Memberikan nasihat itu mengarahkan kepada seseorang kepada kebaikan. Itu Kanjeng Nabi. Wa yafsahu fil ihsan. Dan Rasulullah itu adalah seorang nabi yang membuat lapang dengan kebaikan. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita sebagai umatnya bisa meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi itu adalah wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah memaafkan suatu dosa bila dosa itu berkaitan dengan hak dirinya atau sebab dirinya. Jadi sebab mungkin masalah biasa kan Kanjeng Nabi di sepuro, Kanjeng Nabi gampang memberikan maaf. Tapi wa idza duya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi kalau sampai haknya Allah Subhanahu wa taala dilanggar, jadi Rasulullah gampang murka. Mulanya Kanjeng Nabi itu sampai menyampaikan, jadi nopo niku memberikan nasihat kepada umatnya sesuai melewati hadis Kanjeng Nabi itu banyak menerangkan tentang anjuran-anjuran untuk melalaikan atau meninggalkan barang yang jelek atau barang yang maksiat, berbau maksiat itu harus ditinggalkan. Mulanya Kanjeng Nabi itu sampai ada haknya Allah yang dilanggar, Kanjeng Nabi itu gampang boring-boring. Tapi untuk hak pribadinya, walaupun disakiti, Rasulullah SAW itu tidak mudah untuk muring-muring. Bahkan Kanjeng Nabi riyen pada waktu zaman kalau bendu riyen, ya, dari zaman riyen katis sembahyang subuh, Kanjeng Nabi niku pas sembahyang subuh dikalungi jeroan. Yang kafir ngoten niku karep jeroane untane mari dibeli dikalungaken teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sabar, kate budal jamaah salat subuh disiram kocan Kanjeng Nabi sabar. Dadi wis mboten pati mereka. Itu kalah masalah pribadi kan mboten. Tapi kalau masalah haknya Allah sampai dilanggar, Kanjeng Nabi akan murka kepada orang tersebut. Man ra'ahu, itu masuk sifat-sifatnya Rasulullah yang harus kita ikuti. Man ra'ahu badihatan habah, dan Rasulullah itu, dan apabila ada orang yang melihat Rasulullah kala itu, melihat Rasulullah, seketika orang itu takut kepada Rasulullah SAW. Bukan karena Kanjeng Nabi itu menakuti kepada orang tersebut, tidak,
Jadi ada kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang melihat kepada Rasulullah, man ra'au badihatan habah. Barang siapa yang melihat kepada Rasulullah, maka seketika orang itu akan takut karena kewibawaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza da'ahul miskin ajabah. Sifatnya Kanjeng Nabi lagi. Sifatnya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu diundang oleh orang miskin, diundang oleh orang miskin ke rumahnya untuk hajatan dan lain sebagainya, ajabah. Kanjeng Nabi itu nyembadani boten pilih-pilih. Jadi Kanjeng Nabi boten pilih-pilih. Wis sapa sing ngundang tak teko wis. Napa malih sing sapa sing ngundang tiyang miskin. Nah niku malah Kanjeng Nabi niku cepet dugi. Kados jenengan wonten diundang nang desa oleh bantuan undangan jam 10, jam itu pun dugi kan wonten ya. Ya dari kok kadang malah saya wonten niku undangan jam 12, jam 09 wis teko kabeh. Alhamdulillah Kanjeng Nabi niku ngoten. Kalau Kanjeng Nabi diundang orang miskin, Kanjeng Nabi itu selalu memperhatikan, enggak pilih-pilih. Tapi kadang-kadang kan oh sing undang wong sugih, oh teko undangan jam 12, jam itu teko kan. Di Kanjeng Nabi ini mboten, Kanjeng Nabi kan ketika diundang oleh orang miskin, Kanjeng Nabi ajabah. Kanjeng Nabi nyembadani dua undangan kala wau. Yaqulul haqqa walau kana murrah. Dan sifatnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW akan selalu berkata benar meski akibatnya itu pahit. Jadi meskipun akibatnya itu pahit, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan mengatakan. Tadi Kanjeng Nabi niku yaqulul haqqo walau kana burron. Rasulullah selalu menyampaikan kepada kebenaran walaupun akibatnya itu adalah sangat pahit. Pahit mungkin napa niku istilahnya akibatnya bisa yang menyampaikan dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi niku tetap menyampaikan, jadi tabligh. Memang sifatnya Nabi adalah tabligh siddiq, amanat, tabligh fatonah. Itu kan sifatnya Nabi, menyampaikan. Tadi menyampaikan kepada masyarakat. Para bapak, saudara-saudara yang hormati, terus akan kuatah nih. Jadi menemawon. Jadi ini kalau tambahin malam benjing, tapi benjing tengah lari-lari teng TPG, ini kan ada pertemuan guru-guru ngaji, wali santri, insya Allah dalam terusakan sifat Kanjeng Nabi yang bisa mungkin bisa diteladani kangge kula jenengan sedanten. Mungkin pengadan ingkang saged dalam sampaiaken kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina qiraatal maulid at-tibai misalana wa sahibul maulid Syekh Abdul Rahman at-Tibai wa misalana wa masyayikhuna Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim biniyati anna Allah yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yukassir minal halal arzaqana wa yakhtim a'marana bi husnil khatimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun sangat dumateng Ustaz Rahmat Mustaqim. Kita lanjutkan dengan setelah kita